Iya, Pak. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam kita warahmatullahi wabarakatuh. lanjutkan ya. Kita lanjutkan lagi materinya. Jadi kita akan lanjutkan. Kemarin itu kan sudah ke piutang ya. Saya Iya, Pak. udah paparkan yang piutang ya, konsep sama itunya. Udah kan? Iya, udah. Udah ya. Tapi masih ada yang belum paham kayaknya, Pak. Saya ulang lagi nih, pakai bahasa Iya. Indonesia. Saya share screen dulu. Oke. Kita ulang lagi aja sebetulnya. Jadi piutang itu kan salah satu aset perusahaan ya, salah satu aset perusahaan yang memang sifatnya sangat liquid. Jadi akun yang paling liquid setelah kas itu kan sebetulnya piutang. Dan oleh karena itu dengan karakteristik seperti itu, jadi baik kas maupun piutang itu cenderung akan memiliki resiko yang cukup tinggi gitu ya. Orang akan banyak bermain di situ. Kemarin kan kas ada rekonsiliasi fiskal, itu salah satu kontrol sebetulnya, salah satu kontrol agar kas kita itu terkendali gitu ya. Jadi ada sistem pengendali internal sehingga nanti bagaimana salah satunya akun-akun yang sangat beresiko ini bisa aman. Nah, terkait dengan piutang nanti sebetulnya risikonya itu pada saat kemarin sudah saya jelaskan sebetulnya. Ketika kita sudah hapuskan piutang, gitu ya. Misalnya risiko pertama itu adalah orang tidak bisa membayar utang. Ya, kan kita ngutangin nih, kita punya piutang. Nah, ketika itu maka muncul risiko bahwa piutang kita itu tidak tertagih. Artinya orang tidak bisa bayar utang. Nah, itu risiko yang pertama. Sehingga kan aset kita tidak bisa kita klaim kan ya, tidak bisa tertagih. Kemudian yang kedua, resikonya lagi misalnya kita sudah hapuskan, nanti tergantung apakah penghapusannya langsung atau cadangan gitu ya. Yang jelas ketika piutang kita sudah dianggap tidak tertagih dan dihapuskan, kemudian muncul, misalnya dihapuskan, tapi tiba-tiba 1 bulan kemudian orang yang bersangkutan datang dan bayar piutang. Nah, itu sebetulnya di pencatatan akuntansi kan sudah tidak ada, sudah clean, sudah selesai. Nah, itu pun bisa menjadi sebuah hal yang bisa dimainkan oleh karyawan biasanya. Oke ya, kita ulang lagi. Jadi piutang itu sebetulnya, nah ini, klaim kepada pihak lain yang diharapkan bisa tertagih menjadi uang kas. Jadi memang piutang ini tidak bisa kita samakan dengan uang, karena kan ada proses yang namanya klaim. Nah, kalau klaim berarti kan bisa terklaim, bisa tidak. Artinya, si piutang ini bisa nanti dikonversi menjadi uang kas, ya atau tidak, tergantung nanti prosesnya seperti apa. Yang jelas tadi ketika kita sudah memutuskan untuk memberikan utang, maka risiko untuk utang itu tidak bisa dibayar kemudian muncul. Ya, piutang kemarin sudah juga ada piutang dagang. Ya, kalau piutang dagang kan yang biasa kemarin kita bahas sebetulnya. Ya, jadi tidak ada perjanjian secara tertulis sehingga nanti tidak muncul kemudian bunganya berapa gitu ya, kemudian jatuh temponya kapan, tidak ada. Jadi memang hanya janji lisan saja. Ya. Nah, kemudian muncul piutang wesel, kemarin juga sudah piutang wesel itu, nah dia sudah berbentuk perjanjian tertulis ya, sehingga nanti kan muncul ada bunganya berapa, kemudian tenornya berapa, kemudian nominalnya berapa, dan lain sebagainya. Piutang lain-lain juga kemarin sudah, mungkin yang agak saya kan gampang ya, mungkin yang di ini aja. Nah ini, nah saya ulang lagi ya, saya ulang lagi. Jadi tadi karena ada resikonya tidak tertagih, maka kemudian akuntansi menyediakan yang namanya sebuah akun yang bisa mencerminkan kondisi tersebut. Nah, namanya
piutang tidak tertagih. Ya, piutang yang memang dia dianggap atau dirasakan tidak bisa untuk ditagih. Ya, nah ini macam-macam tergantung nanti pendekatannya ada beban piutang tak tertagih. Nanti kan ini akan muncul apapun metodenya. Ya, kemudian bisa juga disebut beban kerugian piutang, bisa juga beban piutang ragu-ragu, ada uncollectible account expense, ada bad debt expense, ada double account expense. Itu sebetulnya tergantung kepada penamaan saja sih. Intinya adalah akun-akun ini mencerminkan adanya piutang yang tidak tertagih untuk membebankan itu gitu. Itu kan jadi beban kan nggak mungkin piutang tidak tertagih misalnya dibiarkan terus. Nah, itu kan harus diakui sebagai beban bagi perusahaan, ya, yang membebankan. Nah ini kan sudah kemarin ada direct gitu ya, ada allowance. Kalau direct itu memang ketika piutang tidak tertagih itu langsung diakui sebagai beban. Ya, jadi ketika misalnya ada keputusan bahwa si transaksi ini tidak bisa dibayar, maka di direct langsung ya, sejumlah debitur atau customer kredit ada yang betul-betul tidak mampu membayar atau dinyatakan gagal. Ya, ini sebetulnya nanti berbeda dengan pajak. Kalau pajak nanti beda perlakuannya. Oke, kalau cadangan ini dia mengakui beban piutang yang tidak tertagih itu tidak langsung dibebankan, tapi dimasukkan dulu ke cadangan dulu, ada cadangan. Nah, kalau cadangan itu memang betul-betul tidak tertagih, maka nanti baru dimasukkan ke beban piutang tidak tertagihnya itu. Nah, ini dilakukan pada setiap akhir periode. Nanti akan diakui. Makanya nanti pencadangannya macam-macam. Ada yang berapa persen dari nilai piutang misalnya. Nah, itu kan nanti tergantung kebijakan dari bagian akuntansinya. Oke. Ya, jadi kalau misalnya direct itu langsung pada saat kejadian ya. Jadi pencatatannya kalau cadangan itu karena cadangan itu periodik, maka untuk cadangan itu dilakukan pada akhir periode penaksiran, gitu ya. Jadi seperti ini. Kalau yang direct langsung aja beban piutang tak tertagih pada piutang dagang kan awalnya kan piutang dagang pada penjualan misalnya, ya. Nah sekarang karena dia tidak bisa tertagih, maka langsung aja piutangnya nanti kosong, sehingga nanti akan muncul beban piutang tidak tertagih. Oke, jadi pada saat kejadiannya, kalau langsung pada saat kejadiannya dinyatakan tidak bisa tertagih, langsung dibuat jurnal seperti ini. Nah, transaksi yang seperti apa yang bisa dikategorikan bahwa transaksi itu gagal bayar? Yang pertama, dinyatakan bahwa pelanggan itu bangkrut atau pailit. Jadi memang kalau bangkrut, misalnya ada keputusan dari pengadilan bahwa perusahaan tersebut bangkrut, maka kita bisa langsung mengakui, kalau direct ya, langsung mengakui bahwa utang si perusahaan yang bangkrut itu bisa dihapuskan. Atau misalnya pelanggannya pindah, gitu ya, pindah tanpa alamat, tanpa memberitahu alamat, atau memang sengaja dia kabur, gitu ya. Itu pun bisa langsung diakui sebagai kegagalan. Atau menunggak terlalu lama, nah itu kan nanti kalau di perbankan kan misalnya ada non-performing loan ya, jadi ada NPL, nanti kan kita bisa kelompokkan misalnya yang sudah nunggak berapa bulan, nah kita biasanya di perusahaan itu akan ada kebijakan kalau menunggaknya itu berapa lama, maka dia nanti masuk ke dalam kategori tertentu. Seperti itu. Ya. Jadi kalau di direct, di akhir periode itu tidak ada jurnal penyesuaian, karena tadi pembebanan itu dilakukan pada saat tanggal terjadinya pengakuan bahwa transaksi tersebut gagal bayar. Balik dulu. Oke, yang ini diulang lagi. Jadi kalau direct, nah kalau tadi misalnya kita sudah hapus kan ya, sudah hapus beban piutang tertagih pada piutang.
Nah, ternyata tadi setelah 1 bulan dari kita akui sebagai kita hapuskan, si debitur itu datang lagi. Nah, ternyata kalau seperti itu, kita jangan tolak. Nggak usah Pak, kita sudah hapuskan utangnya gitu ya, jadi tidak usah bayar. Jangan, tetap ambil uangnya. Nah, tapi karena akuntansinya ini sudah ditutup, maka kita harus aktifkan kembali. Caranya balikkan saja, gampang kan? Kan tadi pada saat penghapusan itu kan beban piutang tak tertagih pada piutang dagang kan? Nah, jadi kan piutang dagangnya habis, muncul beban piutang. Nah, sekarang dibalikan lagi. Jadi piutangnya kembali di debit, kemudian beban piutangnya di kredit, sehingga piutang dagang yang ini akan kosong lagi, kemudian beban piutang ininya juga akan hilang, ya. Jadi piutang dagangnya aktif, beban piutang tak tertagihnya menjadi 0, nah baru kemudian dimasukkan kas. Nah kan harusnya kan ketika penjualan secara kredit kan pada saat jatuh tempo kan ini harusnya. Ya kan kasnya bertambah, piutang dagangnya berkurang. Nah, sehingga nanti piutang dagangnya pun ini akan kembali 0 dengan dibayarkannya kasnya. Seperti itu ya. Jadi sederhana sebetulnya kalau piutang dagang sederhana. Jadi Anda konsep berpikirnya dipakai rasio aja sih sebetulnya. Jadi kalau orang nggak bisa bayar gitu ya, maka kita akui saja bahwa piutangnya nanti dinolkan, akui sebagai beban. Nah kalau dia bayar gitu ya pada saat setelah penghapusan, nah berarti munculkan lagi piutangnya, bebannya dinolkan lagi, baru dibuat normal. Jadi kasnya terima, kemudian piutang dagangnya berpulang sehingga nanti piutang dagangnya menjadi 0. Ya, jadi tidak ada tagihan lagi. Nah, kemudian kalau yang pencadangan ini tidak dilakukan pada saat tanggal transaksi, tapi memang karena metodenya metode pencadangan, maka ini akan dilakukan pada setiap akhir periode. Gitu ya. Pada akhir periode jurnal seperti ini. Jadi kalau tadi itu kan beban piutang langsung pada piutang ya. Beban piutang tak tertagih pada piutang dagang. Kalau ini tidak, tapi dibuatkan dulu satu akun, ya, dipooling di satu akun yang namanya cadangan piutang tidak tertagih. Nah, seperti itu. Nah, kalau tadi dibuatnya pada akhir periode, tapi pada saat kejadian real tidak tertagih, maka kita baru masukkan, kalau tadi kan di kredit ya, kalau tadi kan di kredit nih, yang tadi itu kita buka dulu, jadi gini, nih kita balik dulu, bisa Anda pusing. Ya, ini kan belum muncul nih, jadi beban piutang tidak tertagih pada cadangan piutang tak tertagih nanti ini sebetulnya besarnya tergantung kebijakan. Tadi misalnya ada yang pendekatannya itu persentase dari nilai piutangnya berapa, sehingga nanti diakui misalnya total utangnya 1 miliar, maka biasanya misalnya dengan pendekatan itu kan berapa persen dari itu diasumsikan dia tidak bisa ditagih. Nah, dicadangkan dulu, nah baru setelah kejadian efektif maka dibalik, ya. Yang awalnya cadangan piutang tidak tertagihnya di debit, kemudian dia muncul di sebelah debit. Kalau tadi di kredit, sekarang di debit, seperti itu, ya. Nah kalau ini dibalikin lagi. Kalau tadi pada saat penghapusan itu cadangan piutang tak tertagih, ya, pada piutang, sekarang dibalikin lagi. Kemudian pada saat penerimaan kas balik lagi ke awal, kas pada piutang dagang. Sederhana sih kalau yang piutang dagang sebetulnya. Ya. Nah, ini tadi yang saya sebutkan. Nih. Jadi kalau pencadangan itu ada beberapa pendekatan untuk menentukan berapa sih sebetulnya nilai cadangan yang akan kita pakai di perusahaan pada akhir periode. Ada yang pertama persentase dari penjualan kredit. Misalnya kan kalau seperti ini, maka semakin besar penjualan kredit, maka semakin tinggi cadangan yang harus dicadangkan ya. Ya kan karena persentasenya kan akan tergantung kepada berapa
penjualan kreditnya. Semakin besar penjualan kredit, maka semakin tinggi risiko tidak terbayar. Oleh karena itu, maka cadangan piutangnya pun akan menjadi lebih tinggi. Itu rasionalisasinya seperti itu. Ya, besarnya beban piutang tak tertagih itu dari besarnya persentase penjualan kredit, ya. Atau misalnya penentuan persentasenya itu berdasarkan pengalaman tahun lalu atau kebijakan pimpinan. Tergantung sih. Kalau ini sebetulnya tergantung dari kebijakan perusahaan. Tapi biasanya memang ya dari sini. Ya, jadi penjualan kreditnya berapa, atau penentuan persentasenya pun sebetulnya dari tahun lalu yang terpakai seperti ini, misalnya sebesar berapa persen, apakah nanti akan disamakan atau misalnya dinaikkan, itu tergantung kepada kebijakan dari perusahaan. Nah, kalau analisis umur piutang itu sebetulnya dia ada hasil pengolahan. Tadi misalnya ada pengelompokan, mana yang sudah piutang yang tidak tertagihnya, misalnya ada yang 15 hari, lebih dari 30 hari, lebih dari berapa bulan, sehingga nanti mana yang probabilitasnya tidak tertagih berapa besar. Nah, seperti itu. Ya. Oke, kalau yang ini, kalau tadi persentase sama persentase yang penjualan kredit itu sebetulnya ada konsep matching antara sales dan bad debt expense. Tadi kan saya sudah sebutkan bahwa ketika penjualan kredit semakin tinggi, semakin besar nilainya, maka kemungkinan besar peluang munculnya piutang tidak tertagih kan semakin tinggi kan ya, sehingga nanti harus muncul cadangan piutang tak tertagihnya. Nah, kalau yang ini persentase dari piutangnya. Kalau dari sisi ini, ya bagaimana sebetulnya kas yang bisa direalisasikan sebetulnya, berapa nilainya, ya dari account receivable ini, dari piutang ini berapa sih sebetulnya cadangan yang harus dibentuk gitu ya, dengan beberapa pertimbangan seperti itu. Nah, Pak, kalau misalnya gini, saya punya piutang nih, tapi saya butuh uang. Nah, si debitur itu tidak bisa membayar sekarang. Misalnya atau gini, jatuh temponya misalnya kapan, gitu ya. Tapi saya butuhnya sekarang. Nah, ada yang namanya anjak piutang atau factoring, kalau istilah sananya factoring, kalau kita perusahaannya disebut perusahaan anjak piutang. Jadi kita bisa menjual piutang kita. Nih Pak, saya punya tagihan 1 miliar, tapi nanti ditagihnya itu bulan depan. Nah, sekarang saya butuh uang nih, tapi saya nggak bisa nagih. Bapak mau nggak beli misalnya? Sok Pak, jangan 1 miliar, misalnya berapa persen dari 1 miliar misalnya. Nah, jadi faktor adalah suatu lembaga keuangan atau bank yang membeli piutang dagang dulu, nanti saya nagih ke sana lah. Tapi saya nggak akan beli 1 miliar. Nah, gitu ya. Misalnya contohnya di tanggal 7 Februari, si ABC ini menjual piutangnya senilai 50 juta pada factoring company. Nah, factoring company membebankan jasa keuangan, service charge-nya itu 3%. Nah, sehingga kan uang yang diterima oleh PT ABC nggak mungkin 50 juta. Pak, kalau 50 juta kata si factoringnya itu kan resikonya pindah. Kalau si itu nggak bisa bayar gimana? Kemudian kan dilihat dari nilai uang gitu ya, maka Bapak kan butuhnya sekarang, oleh karena itu saya nggak akan bayar full. Nah, pasti dia akan kenakan ini yang namanya service charge expense. Nah, jadi kasnya itu yang diterima oleh si PT ABC nggak 50 juta, tapi hanya 48 juta. Nah, yang ini nih diakui sebagai beban. Ya, jadi seperti itu. Jadi tidak mungkin 100%. Tadi kalau 1 miliar nggak mungkin 1 miliar dia terima. Oke. Nah, kalau yang ini
ini kan menjual dengan kartu kredit gitu ya. Jadi si toko BM ini menjual barang dagangan dengan menerima pembayaran dengan kartu kredit. Nah, kalau dengan kartu kredit sebetulnya lebih gampang karena nanti kan yang ngutang itu sebetulnya si pemegang kartu dengan banknya, sedangkan si toko dia nggak ada urusan. Jadi kalau ke si toko itu pasti tunai, tapi menggunakan mekanisme kartu kredit. Paham nggak? Ya, maka di sini piutang kartu kreditnya segini, penjualannya segini. Ya, jadi piutang kartu kredit, tapi nggak langsung hari itu juga gitu. Maksudnya tetap masuk piutang, tapi sebetulnya yang nanti berurusan itu tidak langsung dengan si pemegang kartunya, tapi dengan banknya seperti itu. Ya, jadi kalau yang kalau yang piutang sebetulnya hanya seperti itu. Yang kemarinnya jadi titik yang harus Anda pahami adalah piutang itu memiliki resiko, resikonya itu tidak tertagih. Nah, kemudian kalau seperti itu maka si perusahaan wajib tadi menghapuskan piutang yang tidak tertagih, yaitu dengan cara membebankan menjadi beban piutang tak tertagih. Tadi ada bad debt expense, ada apalah tergantung kepada coak perusahaannya apa. Tapi yang jelas itu adalah beban piutang tidak tertagih. Ada dua macam. Yang pertama tadi langsung dibebankan. Nah, pencatatannya itu pada saat terjadinya transaksi atau misalnya ditetapkannya transaksi tersebut tidak tertagih. Ada satu lagi di allowance ya. Allowance itu ada pencadangan. Jadi pencadangan itu dilakukan pada akhir periode. Nah, baru kemudian pada saat ditetapkan tidak tertagih, baru mengurangi pencadangannya tersebut. Ya, jadi dicadangkan dulu berapa, kemudian nanti dicatat berapa sih sebetulnya diambil berapa tergantung kepada transaksi yang memang betul-betul tidak bisa tertagih. Oke, kemudian selain itu piutang pun bisa diperjualbelikan. Ya, tadi contohnya yang factoring tadi. Jadi kalau misalnya Anda punya piutang tagihan, kemudian Anda butuh uang tunai, maka Anda sebetulnya bisa menjual piutang tersebut ke perusahaan factoring tadi. Tapi resikonya seperti itu. Resikonya adalah nilai piutangnya itu tidak 100%, tapi nanti akan dikurangi berapa persen dari ya profesi mereka lah sebagai perusahaan gitu ya. Yang mau tanyakan silakan. Untuk yang piutang dagang, kita lanjut dulu ke ini. Kalau tidak ada, kita lanjut dulu ke wesel tagih. Ya, wesel tagih. Nah, tadi kan disebutkan bahwa contoh dari Nah, jenis dari piutang itu kan salah satunya adalah ada piutang dagang, ada piutang wesel. Nah, kalau piutang wesel itu sudah ada sebuah perjanjian tertulis gitu ya antara si debitur gitu ya. Jadi antara kedua belah pihak tersebut ada perjanjian tertulis. Ya di situ muncul berapa nominalnya, berapa persentase bunganya, berapa tenornya. Tenornya itu kan jangka waktunya, bisa bulanan, bisa harian, tergantung kepada perjanjiannya. Nah, jenisnya macam-macam, ada wesel tagih, itu sebetulnya ini akan berpengaruh kepada penjurnalan dari sisi siapa. Jadi kalau misalnya wesel tagih, sisi si penerimanya. Nanti kita lihatlah. Kemudian wesel bayar itu yang membayar. Nah, kemudian komponennya apa tadi? Ada nilai nominal, ada jangka waktu, dan tingkat bunga. Kalau tidak ada tiga komponen ini, maka ya, tidak bisa disebutkan sebagai wesel tagih. Ya. Oke, tapi misalnya gitu ya, di wesel tagih ini ada juga yang non-interest bearing gitu, yang memang dia tidak berbunga. Jadi nilai jatuh tempo itu
sama dengan nilai nominal. Ya itu kan sebenarnya tergantung kepada perjanjian sih, bisa apa bisa. Atau misalnya jika terjadi diskonto, nilai jatuh tempo itu dikurangi dulu dengan nilai diskonto. Nanti ada yang namanya diskonto. Tadi kan sama, ada yang dijual ya, ada piutang dagang yang dijual. Nah ini pun misalnya kalau ini kita membayar sebelum jatuh tempo. Nah kalau seperti itu bagaimana? Oke. Misalnya contohnya aja langsung ya, misalnya gini, tanggal 15 April 2002 si jual barang dagangan 5 juta pada Tuan B dengan menerima wesel 50 hari. Kayak nggak? Jadi menjual barang dagangan 5 juta pada Tuan B dengan menerima wesel 50 hari. Jadi kalau ini ya dia langsung bayarnya langsung wesel. Jadi kan ada juga gini, ada yang dagang dulu, ya ada piutang dagang dulu, kemudian bisa nggak dia rubah jadi wesel? Bisa. Kalau ini contohnya, jadi memang pada saat transaksi dia sudah bayarnya langsung pakai wesel. Pak gimana? Nah caranya ini aja. Jadi kalau si Tuan A ya sebagai penjual maka dia nagih kan, jadi wesel tagih. Ya kalau Tuan B si pembeli maka wesel bayar. Yang beli harus bayar, makanya nanti dia di pembeli itu nanti muncul akunnya itu wesel bayar. Si penjual itu harus nagih sehingga nanti weselnya wesel tagih. Ya, jadi kalau di penjual kan penjualan pada kas kan harusnya kalau tunai, karena atau misalnya penjualan pada piutang dagang kalau pakainya piutang dagang. Karena ini memakai wesel maka tinggal diganti saja sebetulnya gampang ya. Debitnya jadi bukan piutang dagang atau kas tapi wesel tagih. Ya, jadi di tanggal 15 ini muncul satu akun baru yang dinamakan wesel tagih sebesar 5 juta. Kalau si Tuan B si pembeli kan harusnya pembelian pada kas atau pembelian pada utang kan yang biasanya. Nah, kalau dia bayarnya pakai wesel maka pembelian pada wesel bayar. Oke, sampai sini paham ya? Nah, di wesel sebenarnya kan kalau ngitung manualnya gini, sekarang kan banyak aplikasi lah untuk menentukan jatuh tempo, misalnya berapa hari dari sekarang kan gampang sebetulnya. Tapi yang jelas ini konsepnya adalah ketika kita menggunakan wesel bayar, tadi misalnya tanggal 15 April selama 50 hari gitu ya, maka kita harus bisa menghitung berapa jatuh temponya. Tadi 15 April, 50 hari. Nih, jatuh temponya kapan? Lama 50 hari, bulan April. Ini kan yang konsep ini tahu kan ya, yang Januari, Februari, Maret, April. Jadi kalau yang di bagian atas ini 31, ini 30, di Januari 31, Februari 28 gitu ya. Kemudian Maret balik lagi ke 31 gitu. Jadi harus tahu kapan tanggal 30, kapan tanggal jumlah harinya 31. Nah, misalnya April kan tadi tanggal 15 ya. Nah, maka 15 bulan April itu 30 hari, 15 hari ditambah dengan Mei 31 ya. Kemudian nah berarti nilai jatuh temponya itu nanti di tanggal 4 Juni. Seperti itu. Karena 50 hari, ngitungnya gitu aja sih. 15/4 sampai dengan 4 bulan Juni. Tergantung lah macam-macam ya. Ini mah sebetulnya yang jelas adalah ketika kita menggunakan wesel bayar, maka kita harus bisa menghitung tanggal berapa jatuh tempo wesel tersebut. Ya, jadi 50 hari dari bulan Juni tanggal 14 April tanggal 15 itu berarti tanggal 4 Juni. Nah, tapi lihat di sini. Bentar. Oh, ini beda lagi soalnya ya. Tapi kalau yang ini berarti kasusnya sampai dengan kapan jatuh temponya ya. Jadi Anda hitung 50 hari dari tanggal 15 April. Oke, sekarang ini kasus baru lagi. Jadi kalau tadi fokusnya adalah
tanggal berapa jatuh temponya. Kalau yang ini beda lagi nih, ya. Misalnya tanggal 7 Oktober sama dijual 5 juta, ya, kemudian tingkat suku bunganya 12% selama 80 hari. Ini pun saya bisa kasih pertanyaan, tanggal berapa jatuh tempo untuk transaksi yang ini? Berarti kan 7 Oktober berarti Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober di bagian atas berarti tanggal 31 dikurangi 7 berapa? 24. Nah, 80 aja nanti. 24 berarti 80 dikurangi 24 sisanya berapa? Nah, hitung ke sana. Sehingga nanti 80 hari, ini kan tadi saya katakan 24 hari, di bulan Oktober sisa 56, November 30, berarti 56 dibagi 30, 26 berarti tanggal 26 Desember jatuh temponya adalah 26 Desember, paham ya? Jadi tadi 80 hari, ya, dari tanggal 7 Oktober berarti karena Oktober itu 31 hari dikurangi tanggal transaksi 24 hari, ya, jadi 24 hari di bulan Oktober, kemudian sisanya 56, berarti 80 dikurangi 24, 56 hari, kemudian November 30 hari, 56 dikurangi 30, 26, nah setelah bulan November kan Desember, berarti tanggal 26 Desember jatuh temponya. Nah, kalau seperti ini, ya, kalau misalnya dia bayarnya itu pada tanggal jatuh di tanggal 26, maka nanti kalau dulu mah di piutang dagang kan tidak muncul pendapatan bunga, ya, karena kas pada piutang dagang, karena tidak ada perjanjian berapa besar bunganya, ya. Tapi karena dia sudah masuk wesel, maka selain kas gitu ya, kas dari nominalnya dia juga akan menerima pendapatan bunga. Jadi kasnya itu tidak hanya 5 juta, tapi 5.133.000 sekian. Ini karena ini kan pasti keriting lah kalau perhitungan bunga. Rata-rata kan keriting seperti ini. Jadi ada nominalnya ditambah dengan pendapatan bunga. Ini ya, tadi 5 juta kali 12% dikalikan tadi 80 hari dibagi 360 hari. Jadi dalam 1 tahun itu diasumsikan bukan 365, tapi diasumsikannya hanya 360 hari. Berarti kalau 50 tadi 50 per 360. Nah, seperti itu ya. Paham kan? Sederhana lah. Jadi kalau di prodi lain saya tidak terlalu banyak menekankan seperti itu, tapi minimal Anda sudah punya pengetahuan bahwa selain piutang dagang ada juga yang namanya piutang wesel. Nah, piutang wesel selain nominal nanti akan muncul bunganya berapa dan tadi tenornya berapa, sehingga pada saat jatuh tempo nanti maka akan dibayarkan itu tidak hanya nominalnya, tapi ditambah dengan pendapatan bunganya, seperti itu. Nah, Pak, gimana kalau misalnya sebelum jatuh tempo, gitu ya, sebelum jatuh tempo, si wesel ini dijual, transaksinya 1 Juli 2000, kemudian jatuh temponya itu di 5 Oktober ya, 5 Oktober 2000. Nah, harusnya kan Oktober kan jatuh temponya. Nah, tapi pada tanggal 25 April, ini beda lagi. Oke, bukan itu. Nih, contohnya ini aja. Jadi pada tanggal 25 April, si wesel 12%, nilai nominal 5 juta, tenornya 60 hari, didiskontokan oleh Andi pada tanggal 1 Mei. Itu ya. Kan kalau jatuh temponya nggak mungkin 1 Mei, kan 25 April, itu aja 60 hari, 25, April 31, berarti 6, 30, berarti kan bulan Juni ya. Nah,
Jadi dia sebelum bulan Juni ini, dia diskontokan, dia jual vesselnya dengan tingkat diskonto 13%. Lihat, awalnya dia nominalnya 5 juta, lihat, bunganya 12%. Ya, kemudian dia jual. Sebelum jatuh tempo, dia jual 13% bunganya. Gimana perhitungannya gini, 5 juta, ya, tadi 5 juta dikali 12, dikali 60 per 60, nah yang ini, bunganya 100.000. Nah kalau diskonto, nih ya, harusnya kan segini, jatuh tempo segini harusnya. Nah kalau di diskonto, itu bukan nilai nominal awal yang dihitung. Nih, tapi menggunakan nilai ini, nilai pada saat jatuh tempo baru dikalikan, lihat, ini tidak lagi 60 hari. Ya, tapi 40. Kenapa Pak 44 hari? Karena jatuh tempo. Ya, di wesel itu tidak mungkin diedit. Ya, dirubah misalnya. Tetap berapa tadi? Tetap 60 hari. Ya. Tapi sisa harinya saja. Ya, jadi ini adalah yang harus diperhatikan pada saat diskonto adalah nilainya itu bukan nilai nominal, tapi nilai jatuh tempo, kemudian bunganya adalah bunga pada saat pendiskontoan, kemudian tenornya adalah bukan tenor awal, tapi tenor dari tanggal dia diskonto. Nah, sehingga nanti nilainya berapa. Seperti itu ya, yang ini tadi. Nah, jadi ini bukan 81, ini 51. Ya, jadi pada saat tanggal 1 Mei itu kasnya itu 5 juta sekian, wesel tagihnya sekian, pendapatan bunganya sekian. Kenapa? Karena selisihnya ini dianggap sebagai pendapatan bunga. Ya, seperti itu. Jadi kalau yang diskonto itu tadi yang pertama adalah harus diperhatikan tadi tenornya itu hanya sisa dari tanggal dia pendiskontoan, kemudian nilai yang menjadi dasarnya adalah nilai setelah jatuh tempo, ya dikalikan dengan bunga pada saat dia pendiskontoan, berapa sih sebetulnya perjanjiannya di situ, ya. Oke, kemudian misalnya gini, ini contoh lagi, 3 November Sitorik menerima wesel 15%, 60 hari sebagai dan nilai nominalnya 8 juta. Oke, 8 juta, 60 hari 15%. Sebagai pengganti piutang dagang Tuan Yusuf. Nah, kalau yang ini contohnya dia punya piutang dagang kemudian dia diganti menjadi piutang wesel. Bisa Pak, misalnya saya punya utang ke Anda misalnya. Pak, saya nggak bisa bayar nih, ya, tapi jangan dihapuskan, saya mau bayar, tapi saya minta inilah, ya, minta bikin perjanjian, nanti saya bayarnya misalnya ini contohnya berapa, 60 hari ke depan. Kata Anda, boleh, tapi kalau seperti itu tidak lagi piutang dagang, tapi jadi piutang wesel, ya udah nggak apa-apa sok, gitu ya. Nah, kalau gitu berapa persen bunga? 15%. Nah, kalau seperti itu baru, nah ini kan tahunan ya, annual ya, yang 15% ini ya, nanti makanya kan dikalikan dengan 60 per 360. Nah, ini kan berubah jadinya utang dagang menjadi utang wesel. Oke, wesel tersebut kemudian didiskontokan dengan tarif 17%. Lihat, diskonto itu biasanya dia akan, tapi tidak selalu sih, biasanya dia akan lebih tinggi rate bunganya ya. Tadi kan juga contohnya sama. Ya, awalnya 15%, ini menjadi 17%. Nah, namun pada saat jatuh tempo, wesel tersebut ditolak. Kita lihat. Ya, misalnya gini, asumsi satu, misalnya dengan tadi contoh yang tadi, misalnya ada beberapa contoh atau asumsi penyelesaian transaksi tersebut. Misalnya pada 60 hari setelah itu atau pada saat jatuh tempo,
tidak didiskontokan tapi dilunasi, artinya memang ya udah tinggal dikalikan saja nominalnya berapa, bunganya berapa, nilai jatuh temponya kan diperoleh kan yang ini nih. Nilai nominalnya 8 juta tadi dikalikan dengan 15% dikalikan 60 per 360 200.000 sehingga nilai jatuh temponya 8.200.000. Pas 8.200.000, wesel tagihnya 8 juta, pendapatan bunganya 200.000. Ini sederhana. Ya. Kalau ini Anda bisa lah ya. Jatuh temponya 60 hari. Tadi bulan November tanggal berapa? Tanggal 3 ya. Berarti November 27, sisa 33, Desember 31, berarti Januari 2 Januari 2001. Nah, kemudian kalau ditolak nih. Kalau ditolak, ya tinggal dibalikan saja. Ini kan tinggal dibalik. Jadi yang tadi, oke, ini saya balikin lagi ya, ngejelasinnya saya sesuaikan. Jadi kalau yang awal kan tadi, awalnya dia kan piutang dagang ya, piutang dagang berubah menjadi piutang wesel. Nah, tapi ternyata pada saat 2 Januari, gitu ya, dia nggak bisa ditolak juga weselnya, maka ya nanti tinggal dibalikan saja piutang dagangnya didebat, kemudian tapi lihat ya tidak lagi 8 juta. Kalau piutang dagang kan sebetulnya 8 juta, tapi ini sudah masuk. Nah, ini pendapatan bunganya harus sudah diakui. Nah, resikonya seperti itu. Ya. Nah, kemudian ini asumsi bila kalau tadi kan dilunasi tanpa didiskontokan ya. Jadi pada saat jatuh tempo dia bayar aja. Nah, kalau ini jika didiskontokan, tadi kan didiskontokannya tadi 17%. Nih. Ya, nilai jatuh temponya kan tadi diketahui 8.200.000. Nah, kalau didiskontokan nih, diskonto 8,2 juta, nilai jatuh tempo dikalikan dengan 17%, bunga pada saat diskonto dikalikan dengan nih 16 sisanya ya. Ya, sisa harinya berarti hanya 16 hari dibagi 360. Nah, pada saat tanggal 17 Desember pada saat pendiskontoan gitu ya, maka kasnya segini ya, wesel tagihnya segini, pendapatan bunganya segini. Lihat pendapatan bunganya tidak lagi 200.000, tapi hanya 138. Ya kan sama orang juga, Pak, kalau misalnya mau jual ke saya ya pendapatan Bapak pasti lebih rendah karena pendapatan dia nanti akan diambil oleh si perusahaan factoring tadi gitu loh. Nah, misalnya pada saat jatuh tempo diasumsikan dia ditolak dan dikenakan denda, ini gampang sih. Piutang kas tadi kan 8.200.000 ya, 8.200.000 ditambah dendanya 300.000. Seperti itu. Piutang pada kas, kemudian kalau misalnya pembelinya kabur, maka kalau ini cadangan ya, nih kalau ini pencadangan bukan metode langsung, jadi masukkan ke cadangan kerugian piutang dagang, gitu aja sih. Itu ya, jadi kalau misalnya sama kalau dia memang kabur, tadi kan salah satunya adalah dia kabur atau tanpa memberitahukan alamat yang jelas atau bangkrut. Nah, kalau misalnya ini pembelinya kabur, ya udah akui sebagai tadi kerugian piutang ya, cadangan kerugian piutang tidak tertagih. Oke, contohnya lagi, gitu ya. Contohnya lagi, oke ini contoh di mana nih bunga diskontonya itu lebih rendah dibandingkan dengan bunga wesel di awal ya. Oke, awalnya 7%, 90 hari, 4.500.000, tanggal 27 Maret. Kemudian dia jual di bulan April tanggal 15 dengan tarifnya 6,5%. Nah, nilai jatuh temponya gampang ya.
nominal kali tingkat suku bunga kali jumlah harinya berapa, segini. Nah, kalau didiskontokan gitu ya, maka tadi 4578 nilai jatuh tempo dikalikan dengan tingkat suku bunga pada saat pendiskontoan dikalikan dengan sisa tenornya. Sehingga jumlah yang diterimanya hanya 4.521.000. Ya, jadi yang didiskontokan itu dia akan di bawah dengan nilai pada saat jatuh tempo. Ya iyalah, nggak mungkin misalnya jatuh temponya misalnya bulan depan 10 juta, masih pengen 10 juta pada saat didiskontokan, nggak mungkin kan ya, pasti di bawah. Nah, ini sebetulnya kalau orang akuntansi disuruh lihat ini aja, jurnal ini aja, kebayang transaksinya seperti apa. Ya, tanggal 27 Maret, berarti kan dia menjual dan dibayar dengan wesel tagih kan, sebesar 4.500.000. Nah, kalau misalnya diasumsikan 25 Juni atau pada saat jatuh tempo itu dibayar, maka kasnya bertambah, ya, wesel tagihnya yang 4.500.000 itu berkurang, otomatis nanti di buku besar wesel tagihnya akan 0, tapi muncul pendapatan bunga tadi yang dihitung tadi ya, dari nilai nominal 4.500.000 dikalikan dengan tenor dan suku bunga. Kemudian di tanggal 25 Juni, nah ini yang tadi, yang wesel yang didiskontokan, jadi piutang dagang, bukan, kalau 25 Juni ini ada perubahan, nih wesel tagihnya ini dari piutang ya, piutang dagang ke wesel tagih. Nih wesel tagihnya muncul. Kemudian pada tanggal 14 April, nah ini yang didiskontokan tadi ya, kas, wesel tagih, pendapatan bunga. Nah, pada tanggal 25 Juni ini piutang dagang yang ini yang relate ke tanggal 25 Juni. Ternyata piutang dagang yang tadi ya, yang tadi dia balikin lagi ke piutang dagang karena weselnya ditolak, nah dia bayar ternyata di tanggal 25 Juni. Seperti itu. Oke, jadi seperti itu kalau yang piutang wesel ya, jadi wesel tagih dan wesel bayar. Saya sih tidak terlalu banyak, mungkin tuntutannya tidak akan sebesar di prodi saya. Jadi untuk di pendidikan ekonomi, karena memang ini pengetahuan, karena Anda harus tahu, jadi apa piutang itu tidak hanya piutang dagang, tapi ada juga yang namanya piutang wesel. Dan piutang wesel itu nanti akan berbeda sifatnya, ya. Jadi akan muncul ada tenornya berapa lama, kemudian ada suku bunganya berapa. Nah, tapi sama, wesel bayar pun bisa diperjualbelikan. Kalau tadi kan piutang dagang bisa ya, piutang dagang ada factoring bisa dijual, ya. Kalau di wesel bayar ya, atau piutang wesel itu bukan factoring, tapi dia istilahnya itu didiskontokan, ya. Jadi sebelum jatuh tempo Anda jual boleh, seperti itu, Anda jual bisa. Nah, tadi pencatatannya seperti itu. Silakan, ada yang mau tanyakan nggak? Kalau yang tugas kemarin yang saya periksa satu dulu kemarin, yang DAPA udah betul ya. Nanti kalau mau diskusi bisa sama DAPA juga sih. Oke, ada yang mau tanyakan? Silakan ngisi daftar hadir ya. Iya, Pak. Ada yang mau tanyakan? Boleh. Silakan. Kalau saya sih kalau di Zoom nggak terlalu lama, paling lama itu 1 jam sampai 1,5 jam. Kita nggak terlalu lama. Oke, ada nggak? Kalau nggak ada, saya materi lagi nih. Pengantar yang persediaan. Jadi nanti kalau
kemarin kan tugasnya masih di yang piutang dagang ya. Nanti saya kirim di yang piutang website. Kemudian minggu depan kita masuk di ini di persediaan juga lumayan banyak sih, tapi bisa lah. Itu ya. Nanti kan kita ngomongin perpetual sama periodik seperti apa, kemudian ada yang namanya FIFO-LIFO average gitu ya. Banyak lah. Mungkin di pendidikan ekonomi tidak semua metode disampaikan. Ya paling nanti kita yang FIFO-LIFO average aja, tapi yang LIFO sebenarnya sudah tidak relevan di standar pun sudah tidak digunakan. Tapi untuk pengetahuan nanti saya akan sampaikan cara perhitungan. Jadi nanti ujungnya adalah untuk menghitung berapa sih sebetulnya nilai persediaannya berapa, sehingga nanti pada saat akhir periode kita tahu berapa jumlah dan nilai persediaan. Jadi kita akan menghitung berapa nilai persediaannya dan berapa jumlahnya. Ya. Jadi ada kuantitas, ada nilainya. Seperti itu. Karena nanti beda-beda. Walaupun kuantitasnya misalnya sama, nanti akan berbeda. Misalnya gini, perusahaan dagang itu kan ketika Anda beli persediaan dagang nggak mungkin dibeli dalam satu kali pembelian. Ya, misalnya pembelian sekarang tanggal 4, nanti mungkin stok lagi tanggal 15. Nah, tanggal 4 dan tanggal 15 itu mungkin nilainya itu, ya harga belinya itu mungkin berbeda. Nah, kalau dulu mah Pak, katanya masih PSBB, jadi mahal banget. Yang tanggal 15, nanti sudah cukup turun harganya. Nah, seperti itu. Sehingga nanti itu kan akan menentukan berapa nilai persediaan kita sebetulnya. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Kalau nggak saya mau jelaskan konsep dasarnya dulu. Sok, saya cari dulu bahannya. Kalau mau ada pertanyaan boleh silakan. Jadi ini ya, apa namanya, kita efektifkan kalau Zoom itu penjelasan seperti ini, nanti latihan kalau ada pertanyaan mah di grup aja atau japri saya aja. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau nggak saya lanjut dulu ya. Saya lanjut dulu di inventory atau persediaan. Konsep dasarnya dulu aja. Nanti Anda bisa belajar di rumah, minggu depan kita lanjutkan, kita diskusikan lagi. Oke, kita lanjut lagi ya, mudah-mudahan nggak mabuk lah, mudah-mudahan ya. Karena minggu kemarin kan kita nggak Zoom, jadi hari ini kita Zoom, kita optimalkan. Nah, kalau inventory atau persediaan itu hanya akan muncul sebetulnya di perusahaan dagang ya, di perusahaan jasa tidak mungkin muncul persediaan. Nah, ada beberapa hal yang akan kita bahas ke depan. Yang pertama itu untuk mengklasifikasikan dan menentukan inventory-nya itu apa. Ya, kemudian inventory costing tadi untuk mengukur berapa sih nilai persediaan itu juga nanti akan kita hitung. Kemudian untuk kesalahan-kesalahan pada saat perhitungan inventory seperti apa, dan nanti kalau ini statement presentation and analysis. Jadi ada analisis, sebetulnya analisis tentang ini inventory. Nanti kita lihatlah, ya. Jadi tadi disebutkan bahwa inventory itu muncul hanya di perusahaan dagang. Ya, dan memang klasifikasinya satu, hanya persediaan. Beda dengan perusahaan manufaktur. Kalau manufaktur kan kita tahu bahwa perusahaan manufaktur itu dia akan muncul bahan baku gitu ya, kemudian ada barang dalam proses dan barang jadi siap untuk dijual. Kenapa di perusahaan dagang hanya satu klasifikasi? Karena perusahaan dagang itu kan tidak ada perubahan bentuk barang, ya kan? Perusahaan dagang itu hanya membeli dan menjual kembali ya barang dagangan tanpa merubah bentuk. Sedangkan manufaktur dia mengolah bahan baku sehingga menjadi barang yang siap untuk dijual. Ya, jadi makanya di perusahaan dagang itu hanya satu saja persediaan.
Nah, sebetulnya ada dua jenis nih untuk menentukan kuantitas dari persediaan. Ya, ada yang namanya perpetual system, ada yang periodic system. Ya, jadi kalau perpetual itu dia lebih bagus tingkat akurasinya karena nanti setiap transaksi itu ya di perpetual itu harus muncul catatan sehingga nanti akan diketahui berapa jumlah dan nilai dari persediaan tersebut. Ya, ini determine amount of inventory lost to atau ini ya. Jadi ini sebetulnya untuk metode perpetual dia akan lebih baik, lebih akurat menentukan nilai dan kuantitas dari persediaan dan ini misalnya yang rusak gitu ya, yang dicuri ya seperti itu. Dia akan bisa lebih baik untuk mengontrol ini. Jadi kalau misalnya ada persediaan yang hilang maka dia akan jauh lebih baik kontrolnya. Nah, sedangkan periodik itu muncul ini HPP, cost of goods sold gitu ya pada akhir periode. Nah, kalau di perpetual nggak muncul COGS. Ya. Nanti kan kalau COGS nanti kita akan hitung di awal di akhir periode dengan menentukan tadi ada persediaan awalnya berapa, penjualan bersih, pembelian bersih, persediaan akhirnya berapa. Nah, itu untuk menentukan berapa sih sebetulnya inventory on hand atau persediaan yang ada di gudang perusahaan. Jadi untuk mengukur inventory secara fisik sebetulnya macam-macam ya, bisa menghitung nih, counting, menghitung unit, misalnya mobil ada berapa unit sih, nah itu dihitung kan, oh ada 10 unit misalnya, atau berat, ya pokoknya bebas lah, tergantung kepada jenis persediaannya, kan ya, tergantung kepada satuan dari si inventory-nya apa. Ya, kapan ini akan dilakukan? Yang pertama ketika bisnis tersebut tutup, ya. Misalnya kalau tutup dia pasti akan hitung berapa sih inventory-nya, atau ini at the end of the accounting period, pada saat akhir periode akuntansi. Untuk apa? Ini untuk menentukan, untuk melaporkan, sebetulnya melaporkan berapa sih, nah, opname namanya. Jadi kita akan menentukan berapa sih secara fisik inventory yang ada di gudang kita berapa. Kemudian baru diukur berapa nilainya berapa. Ya. Nah, kemudian gini, yang harus diperhatikan juga hati-hati terkait dengan persediaan, misalnya ini menentukan ownership of goods. Ya. Jadi inventory itu harus dipastikan bahwa yang masuk ke dalam daftar inventory adalah barang-barang yang memang secara kepemilikan sudah dimiliki. Misalnya gini, misalnya ada yang namanya goods in transit. Jadi memang ada barang yang kita beli itu masih dalam perjalanan. Atau misalnya kita menjual tapi masih di dalam perjalanan, belum diterima oleh kita atau si pembeli gitu ya. Ini sebetulnya balik lagi ke materi semester lalu yang namanya FOB shipping point dan FOB destination. Masih ingat nggak? Ayo, suaranya ada nggak? Masih ingat nggak? FOB shipping point atau destination. Karena apa? Karena menentukan gitu ya informasi kita menggunakan metode FOB destination atau shipping point itu bukan hanya pada saat menentukan siapa yang bayar, ya, bukan hanya sebatas itu, tapi juga akan menentukan siapa pemilik barang tersebut, dan ini dampaknya adalah pada saat perhitungan persediaan gitu loh. Ya kan, kalau misalnya FOB shipping point itu adalah kepemilikan barang itu akan berpindah pada saat di titik si shipper kan, shipping point kan. Nah, berarti kalau misalnya perjalanannya dari kita sampai ke si penjual. Tapi ketika dia sudah diserah terima di shipper, kemudian shipper sudah mengantar dari titik dia ke pembeli, maka ketika menggunakan FOB shipping point, barang tersebut sudah menjadi miliknya si pembeli.
Nah, itu harus jelas di sini. Makanya harus jelas ketika kita menjual, kita menggunakan FOB yang mana. Nah, karena apa? Karena itu untuk menentukan barang yang dijual tersebut harus diakui oleh siapa. Itu loh. Kalau misalnya FOB shipping point, sekarang posisinya sudah diantarkan dari si shipper ke si pembeli, maka kita tidak boleh lagi mengakui barang tersebut menjadi inventory. Ya, seperti itu. Kecuali kalau tadi menggunakan FOB-nya destination. Kalau FOB destination, maka selama barang tersebut tidak atau belum diterima di destination atau di tempat si pembeli, maka barang tersebut harus diakui oleh si penjual. Seperti itu ya. Ya, purchase good not yet received gitu ya, pembelian barang belum diterima atau penjualan barang belum dikirimkan gitu ya. Good in transit should be included in the inventory of the company gitu ya. Jadi barang dalam perjalanan itu harus dimasukkan ke dalam inventory perusahaan. Nah, that has legal title of the goods tadi yang sebetulnya secara hukum barang tersebut milik siapa. Nah, legal title is determined by the terms of sale tadi. Nah, legal title ini kan tadi ditentukan oleh syarat dari penjualan tadi FOB shipping point atau FOB destination. Nah, yang ini, itu ya. Jadi kalau FOB shipping point, jadi di sini nih, di sisi pada saat dia diserahkan ke carrier maka berpindah ya, berpindah ke pemilikannya. Nah, kalau destination hanya di sini. Berarti kalau di sini masih milik sisi seller nih. Nah, gitu ya. Nah, oke. Selanjutnya, ada yang namanya consignee goods, gitu ya. Ada yang pernah main ke Burma nggak? Halo? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Burma, tapi yang ini nih, yang ada jajanan pasar. Barang konsinyasi. Nah, itu konsinyasi. Itu milik Burma bukan? Bukan. Nah, bukan kan ya? Jadi Burma dititipkan ya, hanya dititipi barang tersebut oleh si pemilik barang. Nah ini saya tanyakan itu karena saya akan menjelaskan consignee goods. Ya, jadi kalau consignee goods itu, ya, to hold the goods of other parties gitu ya. Jadi hanya menyimpan barang dari pihak lain dan mencoba untuk menjual barang tersebut. Nah, untuk kalau dia makan hanya ini aja, ada fee-nya saja. Jadi kalau misalnya persentase aja sih. Jadi kalau total penjualan berapa, maka dia akan dapat fee-nya berapa persen. Nah, but without taking ownership of the goods. Jadi memang dia tidak ada pemindahan kepemilikan barang tersebut. Ya udah kalau mau jual aja simpan di situ. Tapi kalau nggak laku ya jangan tagih ke saya, nah gitu. Ya. Kalau laku kejual bayar ke saya berapa persen, ya kalau nggak kejual ya jangan minta saya untuk bayar gitu karena kan barangnya barang Anda bukan barang saya. Ya. Oke. Lah, sampai sini nih, sampai sini dulu. Nanti perhitungannya minggu depan. Nah, ada inventory costing. Kalau tadi kan kuantitas ya untuk menentukan kuantitas. Kalau ini sekarang kita sudah masuk nanti di costingnya juga untuk penentuan nilainya. Ya, jadi inventory is accounted for at cost. Jadi memang nanti si persediaan ini kan harus muncul di laporan keuangan dalam bentuk moneter gitu ya. Cost included all expenditure necessary to acquire. Jadi memang cost-nya di sini itu semua pengeluaran yang dibutuhkan untuk memiliki barang, kemudian menempatkan barang tersebut pada tempat yang siap untuk dijual. Jadi kalau misalnya kita membayangkan Burma, maka cost-nya itu mulai dari pembelian, kemudian ada ongkos angkut, ada handling, ada biaya untuk di gudangnya, misalnya sampai dengan pada saat barang tersebut disimpan di etalase toko gitu ya. Pokoknya semuanya harus dihitung cost-nya. Nah, unit cost are applied to quantities untuk menentukan total cost-nya gitu ya.
Nah, sebetulnya untuk menentukan itu ada cost flow assumption gitu ya. Nah, ini macam-macam, ada first in first out. First in first out itu pertama masuk, pertama keluar. Ada last in first out. Jadi barang yang masuk terakhir itu akan dijual pertama, kemudian ada rata-rata atau specific identification. Tapi specific identification nanti kita akan jelaskan berbeda. Nah, yang ingin saya jelaskan misalnya yang ini, FIFO-LIFO average. Sebetulnya di PSAK LIFO ini sudah tidak boleh digunakan gitu ya, karena tidak sesuai dengan standar. Nah, first in first out itu sebetulnya contohnya kayak ini nggak, pernah lihat yang beras, yang tempat penyimpanan beras, yang kayak Pernah, Pak. Cosmos lah, kayak yang Cosmos gitu. Kemudian kalau misalnya Anda butuh 1 liter, 2 liter kan tinggal di bawah, ditekan, kemudian keluar berasnya misalnya 1 liter atau 2 liter gitu ya. Nah, itu first in first out, karena kan beras yang dimasukin pertama itu pasti akan keluar duluan. Kan? Beda kalau misalnya kayak di karung, kalau di karung berasnya dimasukin dulu gitu ya, maka yang diambil itu pasti yang terakhir masuk. Nah, tapi kan tidak sesimpel itu. Untuk costing biasanya kan tadi saya katakan bahwa barang yang dibeli misalnya tanggal 1, kita beli tiga kali nih, 1 bulan tanggal 1, tanggal 15, tanggal 30. Itu mungkin barang tersebut walaupun speknya sama banget gitu ya, spesifikasinya sama, jumlahnya sama, tapi harganya mungkin berbeda. Ya, tanggal 1, 10, tanggal 2 mungkin 11, tanggal 30 mungkin balik lagi, misalnya naik lagi ke angka berapa. Nah, itu kan untuk menentukan pada saat penjualan nilai mana yang dipakai kan pusing, ya kan, apakah mau pakai yang tanggal 1 atau pakai yang tanggal 15 atau pakai harga tanggal 30, pakai yang mana. Nah, dengan adanya pendekatan ini, maka nanti kita bisa mengukur, nah, menentukan nilai mana sih yang mau diambil. Nah, kalau pakai Vivo yang ini, kalau mau pakai LiPo yang ini, kalau mau pakai average, pakai 3 pendekatan ini yang akan menghasilkan nilai dan kuantitas persediaan yang berbeda. Kalau average, dia pasti akan di tengah-tengah antara Vivo sama LiPo. Seperti itu ya untuk pengantar ya. Anda baca dulu di rumah. Nanti tugasnya saya kirim untuk yang Wesel ya, piutang Wesel. Kemudian minggu depan kita akan masuk di persediaan. Mungkin nanti akan ada kuis-kuis kecil lah. Saya belum tahu apakah minggu depan atau nanti. Saya usahakan nanti untuk UTS-nya menggunakan spot, tapi belum tahu apakah nanti di mix antara PG atau SE atau SE semua. Nanti kita bicarakan lah ya. Oke, itu saja. Ada yang mau tanyakan, silakan saya buka sesi tanya jawab dulu. Saya ingin bertanya, Pak. Pak. Boleh, Pak Rul dulu. Rul aja, aku bukan mau nanya itu, Rul. Oh iya. Gini Pak, kan ada yang sistem pengiriman yang apakah menggunakan poin ataupun destination. Nah, itu kalau misalnya yang masih di dalam perjalanan dan memang secara legal harusnya masuk kepada data penyimpanan kita, itu memang pada praktiknya ditulis penyimpanan kita. Sedangkan kan paling 2 jam juga misalnya sudah jadi milik orang lain gitu. Oke, sip, pertanyaannya bagus. Kalau ya pasti sebetulnya kan tergantung kepada transaksinya dan destinasinya di mana sebetulnya. Kalau hanya 1-2 jam sebetulnya pada saat terjadinya transaksi pun sebetulnya pada saat itu pun sebetulnya kita sudah tahu nanti barangnya nyampe mana. Cuma kan masalahnya gini, di beberapa perusahaan itu kan kadang-kadang transaksinya itu pengirimannya itu bisa lebih dari beberapa hari. Nah, permasalahannya adalah ketika misalnya barang tersebut transaksinya itu tanggal 31. Nah, 31 Desember nih. Ini kita ngomongin 31 Desember. 31 Desember
Nah, ternyata barangnya itu akan diterima oleh kita atau mereka, misalnya tergantung nanti kasus seperti apa, itu tanggal 2 misalnya 3 hari pengiriman. Sedangkan tanggal 31 ini kan kita harus melaporkan, kan bikin laporan keuangan. Nah, kalau kondisinya seperti itu ya harus dijelaskan berapa barang atau persediaan atau barang dagangan yang masih dalam perjalanan. Seperti itu. Jadi kalau misalnya dalam kondisi-kondisi normal seperti ini, misalnya pengiriman barang pun tidak melewati misalnya tanggal 31 atau akhir periode, nggak masalah sebetulnya. Atau pengiriman yang hanya 1 hari, 2 hari, atau berapa jam, itu nggak masalah. Yang dipermasalahkan itu sebetulnya pada saat tanggal 31 ya, yang harus kita laporkan berapa jumlah persediaan, tapi ada persediaan yang masih dalam perjalanan. Itu aja sih. Ya Fahrul ya, paham? Tapi Pak, belum ini nggak pakai misalnya inventory apa gitu, nggak ada akun yang spesial bahwa itu bakal dikirim gitu. Nggak, itu biasanya kan ada di sistem di perusahaan sih, ada catatan. Kalau untuk pembuatan akunnya nggak ada. Tapi memang harus ada catatan barangnya statusnya sampai mana, kemudian tadi pakainya sistemnya FOB yang mana. Itu aja sih, nggak sampai ke dibuatkan akun khusus gitu. Oke, ya. Baik. Oke, ada lagi? Izin bertanya, Pak. Boleh, Ricky. Ya, ini terkait yang tadi wesel tagih ya, Pak. Misalkan pada saat penjualan itu kan dibuat wesel tagihnya, wesel tagih pada penjualan ya, Pak ya. Nah, apabila dijual, didiskontokan, wesel tagihnya kan ada perjanjian di mana bunganya itu berbeda ya, Pak ya. Nah, berarti kan wesel tagihnya di kredit tuh pada saat didiskontokan. Itu kan jumlahnya berbeda antara pada saat penjualan dan pada saat dijual. Apakah nanti ada jurnal penyesuaiannya atau bagaimana, Pak? Nggak ada penyesuaian, karena kan itu kan satu rangkaian. Jadi saya punya wesel yang seharusnya nanti dibayarnya itu misalnya pada saat jatuh tempo 60 hari lagi, ya. Karena nanti misalnya pada saat pertengahan saya jual gitu, saya diskontokan, itu kan nanti nilai yang didiskontokan itu kan bukan menggunakan nilai nominal, tapi menggunakan nilai jatuh tempo pada saat 60 hari itu. Nah, masalah sih nggak usah disesuaikan. Tapi mungkin ketika misalnya wesel bayarnya kemudian tidak bisa ditagih, tapi kan nanti baru pada saat jatuh tempo nanti ada treatment khusus. Apakah nanti kalau dia misalnya mulai dari jadi piutang dagang, berarti kan balik lagi ke piutang dagang, kemudian dicadangkan dan dihapuskan. Kalau itu ya nanti harus disesuaikan. Seperti itu. Ya, tapi konsep dasarnya adalah piutang wesel itu pasti akan muncul tadi pendapatan bunga ya. Jadi nanti ada kas, ada piutang, ada wesel tagih misalnya, kemudian ada pendapatan bunga. Seperti itu. Berarti tidak ada penyesuaiannya, Pak, meskipun berbeda gitu jumlah wesel tagihnya di antara penjualan dengan pada saat didiskontokan. Nggak ada, kan nanti kan selisihnya nanti diakui sebagai pendapatan atau beban. Itu kan udah terjawab sebetulnya. Iya ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Nanti sebenarnya bisa jadi ada ketika nanti didiskontokannya itu dia di bawah nilai nominal gitu ya, nilai jatuh tempo misalnya. Itu nanti kan ada bukan pendapatan bunga, tapi ada beban nanti, ada kerugian. Itu nantilah. Sebenarnya itu udah lebih ke ini, lebih ke tahap yang selanjutnya. Ya. Oke, Ricky, ada lagi? Siapa yang mau bertanya lagi? Ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk yang persediaan ini akan paling dalam 2 pertemuan, jadi minggu depan sampai ke depannya lagi. Sekarang pertemuan berapa ya? 4 atau 5? Ke-5, Pak. 5, 6 berarti oke, berarti UTS kita ya. UTS kita materinya sampai dengan persediaan. Jadi nanti ada
Ada konsep dasarnya, ada kas, ya petty cash, ada rekonsiliasi, ada piutang dagang, piutang wesel sama persediaan. Ya, lumayan. Oke, seperti itu ada 6 materi. Nanti bentuknya nanti saya akan coba diskusikan dengan kelas sebelah. Tapi yang jelas kita akan menggunakan spot, ya alhamdulillah spotnya sudah bagus. Jadi kuis bisa digunakan, kemudian PG dan esai pun bisa kita pakai itu. Ya, oke, ada pertanyaan lain? Bapak, saya kan udah itu ya Pak, bilang yang surat dispennya Muhammad Fadila Sidik, kata Bapak di-emailkan saja, tapi Bapak belum mengirim emailnya. Oh, Dian Hardiana @up.edu. Nama saya aja Dian Hardiana @up.edu. Ya. Oh, iya Pak. Baik. Makasih Pak. Ya. Oke, ada lagi? Cukup? Cukup, Pak. Oke, cukup ya. Oke, untuk yang pembelajaran sinkronusnya dengan menggunakan Zoom kayaknya cukup dulu sampai di sini. Kalau ada pertanyaan kita bisa menggunakan media sinkronus ya, mau WA, mau di spot silakan. Nanti tugasnya, tugas dan bahan saya akan upload di spot. Anda pelajari. Nanti berarti minggu depan saya nggak akan kasih dulu tugas yang persediaan, saya kasih dulu tugas yang piutang wesel, baru minggu depan kita masuk ke latihan persediaan ya. Tapi sebelum masuk nanti di persediaan minggu depan, Anda baca dulu. Mudah-mudahan minggu depan kita adakan lagi Zoom ya. Minggu depan Zoom, kemudian minggu depannya lagi 1 kali lagi, baru setelah itu UTS. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini ya. Tetap sehat, Anda belajar gitu, jangan keenakan di rumah tidur gitu ya, main game apa gitu ya. Karena ya saya juga sama, nanti nilainya kan berdasarkan apa yang Anda kerjakan ya. Kalau ada yang tidak bisa dicerna gitu ya, dipahami, boleh didiskusikan, bisa di grup Anda sendiri, kemudian kalau masih tidak bisa, boleh ke saya. Itu saya mungkin untuk pertemuan hari ini saya cukupkan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.